Halo teman semuanya, selamat datang di channel Android. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman kita yang ada di media sosial terkait pinjaman online, baik itu legal maupun yang ilegal. Baik, kita langsung saja beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Za21. Kak, aku iseng-iseng daftar Pundikas. Tiba-tiba cair mana 1,8, pembayarannya gimana ya Kak caranya? Pundikas adalah pinjaman online ilegal ya Kak. Jadi untuk saat ini, saran saya adalah jangan dibayar, alias galbay ya Kak ya. Karena Pundikas ini tidak terdaftar di OJK. Oleh sebab itu, maka saran saya gunakan saja uang yang Kakak dapatkan dari aplikasi ini untuk keperluan sehari-hari Kakak atau keperluan yang mendesak. Baik, pertanyaan yang kedua dari Faye. Kak, cara pinjol gak sebar data gimana ya? Cara supaya mereka tidak sebar data itu mustahil ya Kak, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti misalnya kita menghapus aplikasi pinjol itu di perangkat kita, kemudian ganti status sosial media kita baik Instagram, Facebook, atau TikTok menjadi private ya, jadi jangan dibuka secara publik. Terus yang ketiga, Kakak bisa ganti nomor HP Kakak untuk sementara waktu, itu sudah termasuk dengan nomor akun WhatsApp dan chatting lainnya seperti Telegram. Hal ini supaya mereka tidak bisa menghubungi kita, sehingga lambat laun mereka akan jarang untuk menghubungi Kakak lagi dan kemungkinan mereka tidak akan sebar data. Walaupun mereka sebar data, Kakak bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di kontak bahwa kalau Kakak itu terjebak dari pinjol ilegal. Jadi, sejatinya tidak ada yang bisa menghapus data pribadi kita di pinjol-pinjol tertentu, kecuali ada oknum atau teman-teman Kakak yang kerja di pinjol tersebut. Pertanyaan selanjutnya ada dari Agatha Fredelo. Selamat siang, saya korban dari isi dana. Dia selalu meneror terus sedangkan saya cancel buat pengajuan. Kenapa tiba-tiba dapat tagihan? Kemungkinan ada dana masuk Kak. Coba Kakak cek dulu di rekening Kakak. Jadi Kakak untuk saat ini kalau tidak ada dana masuk dari pinjol itu, segera abaikan. Baik, berikutnya dari D. Devan. Kamu konsul dong, ini tiba-tiba ada APK pinjol, APK Pundikas yang lagi padahal saya udah lunas. Saya cari di Playstore udah nggak ada. Udah nyebar, datanya saya minta dibayar 1,8 ditransfer ke rekening dana top up. Harus gimana ya? Oke, kalau kakak sudah membayar secara lunas, kakak jangan pikirkan lagi. Kakak bisa abaikan semuanya. Dan jangan sekali-sekali merespons semua penagihan mereka. Jadi, saran saya, kalau kakak mau mengajukan pinjaman, lebih baik cek dulu legalitasnya dan jangan asal bayar. Karena tujuan mereka adalah seperti itu. Mereka melakukan penagihan dan ketika kita melakukan pelunasan, ternyata tagihannya tersebut tetap masih ada di aplikasi. Itu adalah trik mereka ya, supaya mereka mendapatkan uang lebih, memanfaatkan orang yang sedang membutuhkan uang. Selanjutnya dari kakak Mei. Siang kak, saya terjebak Pundikas, tiba-tiba ditransfer, belum juga di-approve. Terus sekarang ada keringanan dari 1.850 jadi 1.600. Kakak bisa abaikan, jangan percaya dengan trik-trik konyol mereka ya. Pundikas itu adalah ilegal. Sekali lagi saya katakan, Pundikas itu tidak terdaftar di OJK. Sekalipun kakak membayar keringanan dari 1.850 menjadi 1.600, faktanya nanti tagihan kakak masih tetap ada. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua, bisa saja lunas, tapi dalam waktu sekejap mereka akan kirim uang lagi ke rekening kakak. Dan itu akan berlanjut tenor 1 minggu dan mereka akan menenor seperti biasanya. Jadi sekali lagi buat kakak Meme, jangan asal kirim uang. Gunakan saja uang yang sudah masuk ke rekening untuk keperluan kakak ya.
Oke, berikut ada dari Hayfly. Apakah pihak lapangan dari S-Pinjam bila akan ke rumah akan menghubungi terlebih dahulu lewat WA? Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, S-Pinjam untuk saat ini masih aman, artinya belum ada DC lapangan. Jadi kalau misalkan pun ada, mereka biasanya menghubungi kakak melalui WhatsApp. Biasanya mereka akan kirim dulu semacam surat pemberitahuan yang akan dikirim ke rumah. Berikutnya ada dari Sasa. Halo Kak, aku mau tanya, aku sudah bayar semua tagihan di APK Pundikas. Cara hapus data permanen di Pundikas gimana ya? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering terjadi. Mereka mau melakukan penghapusan data secara permanen. Nah, tiba-tiba kakak mencari nomor customer dari Pundikas dan dapat di Google. Kebanyakan seperti ini. Lalu dari pihak CS Pundikas ini akan menawarkan penghapusan data permanen dengan syarat harus membayar. Nah, hati-hati, ini adalah penipuan ya teman-teman. Jangan percaya dengan oknum yang mengaku sebagai Pundikas. Tapi pada faktanya mereka itu satu komplotan dengan aplikasi tersebut. Jadi tidak ada cara kita untuk menghapus data kita di Pundikas. Berikut ada Vimuts. Kak mau tanya, kalau dana berlari sama rupiah kilat apakah ilegal? Dana berlari adalah pinjol ilegal dan rupiah kilat juga merupakan pinjol ilegal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab melalui video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten pinjaman online. Sampai jumpa di video berikutnya.